Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga di hari ini. Mari siapkan kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan, kita beribadah kepadanya. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyi NKB nomor 207, Taat Setia Bertekad yang Bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seru Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih atas hari baru yang boleh kami nikmati, dan kami mengawali seluruh aktivitas kami dengan menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kami mau membaca mendengar firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca dengarkan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Keluaran pasal 14 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini. Tuhan Allah, pahlawan perang, membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bisa membayangkan betapa besarnya ketakutan dan kepanikan yang dirasakan orang Israel ketika melihat orang Mesir mengejar mereka dengan kekuatan penuh, yaitu dengan kereta perang lengkap dan prajurit-prajurit terbaik. Mereka tidak berdaya, tidak ada yang dapat mereka lakukan selain berharap dan bergantung sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan tampil sebagai pahlawan. Tuhan bertindak menyelamatkan umatnya. Ketika tentara Mesir dengan segala keretanya sudah berada di tengah-tengah laut, maka yang Tuhan lakukan adalah pertama, mengacaukan mereka. Tuhan membuat mereka kebingungan. Tuhan melumpuhkan musuh dari dalam tubuh mereka sendiri. Dan yang kedua, Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Tuhan melemahkan kekuatan musuh dengan membuat senjata-senjata perang mereka tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini membuat tentara Mesir kehilangan nyali dan memilih mundur. Mereka kehilangan semangat, bahkan dihantui ketakutan dan kepanikan ketika menyadari bahwa Tuhanlah yang telah berperang melawan Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar yang dikatakan Musa dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang telah Tuhan lakukan terhadap Mesir membuktikan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan penyertaannya sempurna. Tuhanlah yang memimpin perjalanan umatnya.
Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas perjalanan mereka, termasuk melindungi dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Perbuatan Allah ini menjadi kesaksian bagi umat Israel, tapi juga menjadi kesaksian bagi kita semua. Karena itu saudaraku, jika beban hidup terasa berat, jika berbagai persoalan terasa sangat menekan, jika banyak musuh yang menginginkan kita jatuh dan hancur, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendiri. Sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita alami dalam hidup. Tuhan tahu semua tantangan, pergumulan, dan berbagai kesusahan yang kita alami. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Semua dapat Tuhan lakukan, bahkan yang mustahil sekalipun, karena Dia Maha Kuasa dan Dia mengasihi kita. Karena itu saudaraku, tetaplah berjalan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, selalu percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, andalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh menikmati persekutuan, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh dikuatkan lagi dengan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan semakin memotivasi kami untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang, setiap keluarga yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan tetap menjadi bagian hidup kami. Berkat kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, dan Tuhan buat berhasil semua tugas tanggung jawab pekerjaan yang akan kami lakukan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih telah beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.